Amerika Serikat menyatakan bahwa Indonesia akan menyerahkan data pribadi rakyat Indonesia ke Amerika Serikat sebagai bagian dari negosiasi tarif impor AS kemarin. Oh, berarti terkait yang pemindahan data Indonesia ke AS itu berarti memang berkaitan sama Menkom Digi juga sama Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Saya belum tahu persisnya. Oke, dua kabar yang lumayan greget nih bos. Yang pertama, nanti datang dari kesepakatan Amerika-Indonesia. Jadi sebelumnya perlu kalian ketahui, sebelum perang dagang kemarin, Indonesia menerapkan tarif rata-rata 8% untuk produk dari Amerika. Sementara Amerika hanya mengenakan tarif rata-rata 3,3% terhadap produk Indonesia. Nah, kini di kesepakatan yang baru, Amerika beri tarif 19% untuk barang-barang Indonesia, sementara barang dari Amerika yang masuk ke Indonesia akan bebas tarif alias 0% bos. Sebuah gebrakan yang ngeri-ngeri sedap. Dan kabarnya, Indonesia demi mendapatkan hal ini ada salah satu syarat dari Amerika kepada Indonesia bos, yaitu Amerika meminta data pribadi para warga RI untuk dikelola. Nah loh, lantas bagaimanakah maksudnya itu? Untuk apa? Dan bagaimana tanggapan Indonesia? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari kapal selam Scorpion yang kini kontraknya sudah come into force. Jadi sudah efektif bos. Nah, bagaimanakah info lengkapnya? Apa yang dilakukan dan didapatkan Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, Kilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kabarnya soal data kita bos, yang katanya bakal terbang ke Amerika nih. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Awalnya, dalam perkembangan terkini yang mengejutkan sekaligus menyisakan banyak tanda tanya bagi kita, pemerintah Indonesia dan Amerika kini pun resmi memperkuat hubungan dagang lewat yang namanya perjanjian perdagangan timbal balik bos. Tapi ini ternyata bukan sekedar urusan tarif impor atau ekspor biasa. Karena di dalamnya ada satu poin yang super sensitif, yaitu pemindahan data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat. Nah loh, ini dia sumber-sumbernya bos. Kok bisa pula ya kan? Nah, jadi dalam berita pada poin kelima dari 8 kesepakatan resmi yang dirilis Gedung Putih pada 22 Juli 2025 waktu setempat, dikatakan nih bahwa Indonesia berkomitmen untuk menghapus hambatan perdagangan digital, termasuk memberikan jalan buat pemindahan data pribadi dari Indonesia ke Amerika, selama Amerika diakui sebagai negara yang punya perlindungan data memadai menurut hukum Indonesia. Dan gregetnya, menurut dokumen itu, katanya perusahaan-perusahaan Amerika sudah lama nih memperjuangkan perlindungan data buat warga RI. Nah, ini pertanyaannya, beneran peduli atau biar bisa iklannya makin tepat sasaran ya kan? Jadi yang berputar-putar di pikiran Mimin ini ya bukan cuma soal dagang bos, tapi juga soal kedaulatan data, privasi Indonesia dan masa depan ekonomi digital Indonesia. Apakah ini sebuah peluang besar atau jalan licin menuju eksploitasi data? Apakah ini benar-benar data pribadi atau maksudnya data yang lain bos? Bagaimanakah pernyataan atau tanggapan pemerintah kita Indonesia soal ini? Oke, jadi jangan panik dulu bos. Pemerintah kita pun akhirnya angkat bicara nih. Itu data apa maksudnya ya kan? Apakah benar-benar data pribadi seperti umur, nama bapak, nama nenek, sampai nama pacar lo, atau data yang lain tuh? Data apaan tuh bos? Nah, jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, pemerintah pun angkat bicara. Dan tenang bos, tenang. Yang pertama kata juru bicara Kemenko Perekonomian, Pak Haryo Limanseto. Jadi katanya data yang dimaksud itu cuma data komersial. Bukan data pribadi, apalagi data strategis negara bos. Bukan. Nah, contohnya apa data yang komersial tuh bang? Oke, kalau menurutnya itu adalah seperti data penjualan perusahaan. Kemudian data hasil riset pasar atau data transaksi bisnis bos. Jadi kalau misal lo buka warung kopi di Bekasi lalu ngumpulin data omset buat cari investor, nah mungkin itu yang bisa ditransfer secara hukum ya, bukan via Google Drive sembarangan bos.
Jadi mungkin ini bukan tentang privasi kita yang dikupas habis, tapi ini adalah tentang bagaimana kita berdagang di dunia digital tanpa ribet firewall yang berlebihan. Dan walaupun begitu, tetap muncul pertanyaan bos. Amerika itu sendiri belum punya undang-undang perlindungan data pribadi nasional. Sementara kita udah punya undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Walau badan pengawasnya belum juga terbentuk sampai sekarang. Dan yang cukup membagongkan, mengapa kita disuruh percaya bahwa Amerika cukup aman buat transfer data, padahal mereka sendiri belum punya undang-undang setara GDPR. Nah, jadi apakah kita lagi buka pintu terlalu lebar atau bagaimana nih bos? Kemudian kalau kata kepala PCO Hasan Nasbi, ini katanya adalah semacam treatment management. Jadi contoh kayak data gliserol sawit bisa jadi pupuk, bisa juga jadi bom. Semua tergantung bagaimana dipakai. Nah, itu yang mau diketahui datanya. Jadi poinnya yang admin tangkap, data yang ditransfer ini bukan data orang, bukan nama pacar lo ataupun data chat WA grup emak-emak sosialita, tapi maksudnya ini data dagang atau data bisnis perusahaan-perusahaan di Indonesia. Tapi ya ingat juga bos, ini tetap penting buat kita kawal terkait siapa nanti yang pegang data dan buat apa aja, harus jelas ya kan? Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih bos? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua dikutip dari akun X atau Twitternya Naval Group. Kini, 2 unit kapal selam Scorpion Evolve resmi masuk dapur produksi bos. Dan kerennya lagi bukan di Prancis tapi di Surabaya. Kontraknya udah efektif bos. Bahasa bekennya, come into force. Nah, jadi Naval Group, perusahaan pertahanan papan atas asal Prancis baru-baru ini mengumumkan bahwa proyek kapal selam supermodern ini akan dibangun di galangan kapal PT PAL. Dan ini bukan sekedar beli, tapi transfer teknologi bro. Kita nggak cuma jadi pembeli, tapi juga jadi pembuat. Jadi PT PAL ini bisa langsung gercep. Mulai dari rancang bangun, pengadaan barang jangka panjang, sampai planifikasi teknis. Bahkan lebih dari itu, para insinyur, para welder alias jurulas dari PT PAL bakal dikirim ke Prancis. Dan ini bukan liburan ya, tapi buat ikut pelatihan khusus di tempat kerja. Prancis katanya juga bakal ngirim sekitar 50 tenaga ahli ke Indonesia buat melatih 400 insinyur lokal kita di bidang konstruksi kapal selam bos. Bukan kaleng-kaleng. Dan kerja sama ini pun admin nilai sangat mantap. Bayangin, dari las-lasan sampai sistem propulsi kapal selam, semuanya nanti dikuasai oleh anak bangsa. Dan ini bukan FYP TikTok tapi FYP-nya dunia industri pertahanan. Dan menurut Kemhan dan PT PAL, proyek ini juga bagian dari visi besar kemandirian industri pertahanan bos. Apalagi mengingat saat ini kita baru punya 4 kapal selam aktif. Dengan target postur kekuatan TNI Angkatan Laut 2025 sampai 2044 mencapai 12 kapal selam. 2 Scorpion Evolve ini jadi langkah krusial buat mengamankan laut kita dari Sabang sampai Merauke. Karena kita tahu kedaulatan bukan cuma di darat dan udara, tapi juga di bawah laut bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.